Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Kembali lagi ketemu dengan saya, Sami Haji Pradiksi Supranatural, Advisor Intuisi dan Astral, Guru Besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini saya membawa tema jagalah penglihatan agar kita hidup lebih damai dan tidak menderita penyakit fisik ya. Kenapa kok harus tema yang seperti itu? Karena memang kadang-kadang kasat mata itu maksudnya apa yang terlihat dari mata ya, itu akan menyebabkan kita memang jadi psikosomatik, akhirnya menjadi penyakit fisik atau segala macam. Yang paling terpenting itu ya, kita misalnya contohnya gini, kita punya musuh, kita punya orang yang nggak kita suka ya, kita kayaknya benci banget sama orang itu. Di dalam pikiran kita orang itu ada terus mundar-mandir terus. Nah nanti kalau kita kan jadi hasut nih, hasut, nyumpain lah, inilah, beginilah. Nah itu sendirinya justru akan menyebabkan satu penyakit psikosomatik ya, yang menyebabkan juga karena fisik penyakit itu. Nah makanya apalagi kalau sudah ketemu dengan orang yang kayaknya pengen meludah ya, kayak meludahin atau segala macam, akhirnya kita tambah emosi, tambah marah segala macam, sedangkan vibrasi yang force itu memang nggak baik untuk kesehatan. Jadi ada baiknya kita lebih berdamai kepada diri kita sendiri, berdamai kepada lingkungan kita, berdamai dengan orang-orang yang di sekitar kita, ataupun berdamai kepada orang-orang yang memang kita benci banget gitu ya, karena memang kita kecewa atau memang pernah disakitin atau segala macam, atau memang suka dijulitin ya. Kan banyak juga, maaf yang ngomong, tetangga itu kan kadang-kadang atau teman suka julid karena dengan keberhasilan atau kesuksesan yang memang kita jalanin. Nah justru yang seperti ini yang paling terbaik adalah anteng-anteng ya. Anteng-anteng tuh ya udah, diam pokoknya, terus bekarya agar karya kita itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan kita juga mendedikasikan diri kita juga, karya-karya kita itu kepada orang lain juga lebih senang ya, jadi kayak fashionnya lebih kena ya. Nah, kalau masalah kedamaian ya tinggal kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kata orang cari ya, kembali kepadanya itu bukan kepada Tuhan dulu, kembali kepadanya itu ya kepada diri sendiri dulu ya. Manunggaling kaulalan roso ya, jadi bukan manunggaling kaulalan ngelawan ngono ya. Jadi kembali kepada dirinya sendiri itu ya, kembali kepadanya itu ya kembali kepada diri kita sendiri, eling ya, eling. Nah kalau kita lebih mendalamin kepada diri kita sendiri ya, mudah-mudahan ya jalan kehidupan itu lebih lempeng. Jadi kalau banyak orang pengen ketemu dengan guru sejati, belajar ini belajar itu, sebenarnya guru sejati itu dengan dua cara aja sudah cukup ya. Istilahnya kita diam ya, suwung lah ya, suwung ya, kita anteng-manteng ya, insyaallah kita terus bekarya, itu juga bisa ketemu dengan guru kita sendiri. Makanya ya istilahnya sepi pamrih tepi ajri itu suwung pamrih tepi ajri ya. Gak perlu takut kan kalau kita memang gak berbuat salah ya, tapi kalaupun kita ada salah, nah itu jalan yang kedua. Jadi yang jalan kedua itu ya yang seperti saya pernah contohkan kemarin, itu ada istilah ho'oponopono. Ho'oponopono itu kan artinya membuat perbaikan. Jadi kalau kita merasa ada kita yang negatif di dalam diri kita ya, ada sesuatu yang memang kok kayaknya perbuatan ini kurang baik, ya udah coba diperbaikin, setiap hari diperbaikin. Insya Allah sih kalau dua jalan ini diaktifkan ya, maksudnya diimplementasikan ke kenyataan, ke realitas yang ada ya, kita akan mendapatkan bimbingan langsung dari guru sejati yang ada di dalam diri kita sendiri ya. Kalau yang lagu tadi tompo susah tompo seneng tuh ya, maksudnya ya itu sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Makanya namanya sugeng jeneng itu ya kembali kepadanya ya. Kepadanya itu siapa sih? Diri kita sendiri ya.
Kalau kita kembali kepada diri kita sendiri, ya solusi-solusi itu akan terbuka semuanya. Ya mudah-mudahan ya dengan Muqaddimah ini ya teman-teman mungkin langsung terbuka, mendapatkan momennya. Oh iya ya, harusnya begini, harusnya begitu. Ya tetap kita ini kan dilahirkan untuk sesuatu tujuan yang luar biasa, untuk sesuatu karya yang harus kita buat, yang hebat, yang luar biasa. Nah makanya ya kita tetap harus terus berkarya, apapun yang terjadi, apapun dibenci sama orang. Kalau kita memang niatnya mendedikasikan diri kita, mendedikasikan ilmu yang kita ada, yang kita bisa ya untuk kemaslahatan orang banyak, yang mudah-mudahan ya kita akan bertemu dengan guru kita sejatinya kita. Nah itulah makanya kita bisa menjaga penglihatan kita ya. Kalau kita bisa menjaga penglihatan kita ya maka kita juga akan sehat. Yang kedua caranya yaitu Ho'oponopono, membuat perbaikan-perbaikan. Yang tahu diri kita ini ada tingkah laku yang negatif kan cuma kita ya. Jadi ya, atau kita tahu aib kita sendiri, ya udah setiap hari kita benerin ya, membuat perbaikan, dalamin lebih dalam lagi sampai kita akan bertemu dengan diri kita yang sejati. Itulah yang disebut dengan guru sejati. Ya bukan tidak diperbolehkan berguru sini, berguru sana, bukan. Intinya itu proses ya. Nah apapun memang apabila tidak ketemu, yaitu jadikan sebagai sarana dan prasarana. Jadi banyak juga kan kita kuliah di jurusan yang lain tapi kerja di jurusan yang lain, jadi bertolak belakang. Jadi nggak jadi masalah juga kalau yang seperti itu ya mungkin itu prosesnya, dan akhirnya secara teoritisnya kita kuliah di jurusan lain kok kerja di tempat lain, itu sebagai sarana penunjang di tempat kerja yang baru. Nah seperti itulah diri kita sebenarnya. Oke teman-teman semuanya yang memang sudah hadir dari mana aja, saya juga minta komentar apakah suaranya clear ataukah memang terputus-putus. Monggo silakan. Buat teman-teman yang di YouTube ya, kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau memang sempat saya akan balas, langsung saya balas. Kalau nggak sempat ya harap maklum karena memang kegiatannya banyak banget, makanya ini disempet-sempetkan jam 8 kita live streaming dulu ya. Mudah-mudahan kan bisa menambah edukasi dan membawa wawasan dalam keilmuan hikmah ya. Saya tidak mengatakan ini karomah karena ada juga ilmu-ilmu Pak Rohmah ya. Jadi ilmu ini tanpa klinik, tanpa mistik, tanpa mantra ya, yang ini kembali kepada diri kita sendiri. Makanya dikembalikan kepadanya, yang utama adalah kembali pada diri kita sendiri dulu, baru kepada Tuhan kita ya, Allah Azza wa Jalla. Makanya yang terpenting itu adalah manunggaling kaula lan rasa ya, bukan manunggaling kaula lan kalawan rasa. Jadi rasanya dilawan terus ya. Afirmasinya bagus, saya pengen sembuh, saya pasti bisa, tapi di hatinya nggak mau gitu kan ya. Banyak orang-orang yang bertanya gimana gini untuk merubah ini ya, giliran tanya mau nggak, aku kalau ketemu itu nggak mau ya. Itu intinya kamu nggak mau berubah. jadi bukan kalawan rasa tapi kaulah lan rasa, manunggaling kaulah lan rasa. Jadi nyatukan dulu pikiran dan hati itu, nyatukan baru bisa melangkah ke depan. Nah ilmu melangkah ke depan nanti di season yang lain mungkin ya kita akan bahas juga, nggak apa-apa. Cuman ini kita lagi membahas tentang penyakit itu muncul dari penglihatan, yaitu penglihatan baik itu yang tidak dilihat dengan mata ataupun yang kasat mata ya. Jadi kasat mata itu berarti tidak memakai mata ya. Jadi kita benci sama orang keingat, tidur keingat, makan keingat ya. Ya pokoknya ngapain aja keingat, padahal orangnya nggak pernah kelihat. Ya ujung-ujungnya ya badan ranah fisik kita yang sakit, batin kita sakit, orangnya anteng-manteng aja ya, sehat walafiat ya. Nah, kalaupun memang begitu nanti saya ajarkan tekniknya. Kalau memang
kok kayak gini banget katanya. Ya sebenarnya tidak baik kita di ilmu vibrasi kan apapun yang kita berikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Tetapi ada juga yang memang kalaupun memang dilepaskan doanya ya jadi juga gitu. Nanti saya ajarin di closing ya, di closing ya, tunggu sampai closingnya. Nanti saya ajarin kalau memang benci banget sama orang itu gimana caranya kalau nyumpain itu kejadian ya, atau ilmu sifat lidah ya, lidahnya pahit ya, padahal lidahnya nggak pahit, lidahnya tuh beracun gitu. Bukan pahit ya. Oke, dari mana aja ini sudah 51 orang tetapi tidak ada yang komen di sini. Monggo silakan komen ya, silakan yang mau komen. Dari mana aja nih teman-temannya, atau memang ada yang mau diundang, monggo. Buat yang di channel YouTube Kisami Haji ya, kalau memang ada request apa yang mau dibahas, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Nanti itu akan menjadikan prioritas untuk saya tayangkan ya. Terkadang apapun yang kita lihat itu tidak berarti apa-apa ya, tetapi yang memberikan arti itu sendiri adalah diri kita. Jadi kalau kita memiliki musuh atau segala macam, kita cukup mengatakan bahwa dia tidak berarti apapun di dalam hidup saya, dia tidak berguna, dia tidak memiliki value, tidak memiliki nilai. Sesungguhnya sayalah yang memberikan arti di dalam kehidupan saya sendiri, dan arti itu saya yang membuatnya. Maka kalau kita membuat afirmasi seperti itu akan menjadikan satu manifestasi yang kita kirimkan vibrasinya ke alam semesta, dan alam semesta memprosesnya, dan vibrasi itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ada beberapa orang juga yang memang kok sudah membuat afirmasi yang baik segala macam tetapi tidak dikabulkan. Nah, tidak dikabulkan itu mungkin karena terlalu banyak pamrihnya ya, terlalu banyak permintaannya. Nanti kalau saya jalanin ini jadi sukses, jadi kaya ya, jadi ketinggian angan-angan. Jadi kalau bisa saat kita memberi afirmasi itu ya sudah memberi afirmasi aja, nggak usah diingat-ingat, nggak usah nanti begini begitu ya, banyak ini banyak itunya ya. Pasrah, makanya pasrah, nerimo ya, kita berdamai kepada diri kita sendiri dan fokus tetap berkarya ya. Nah, insya Allah alam semesta akan memprosesnya, alam semesta bisa melihat, alam semesta itu akan mengembalikan kepada diri kita sendiri apapun yang menjadi afirmasi kita. Jadi afirmasi itu sebenarnya siap diproses, tetapi kadang-kadang kita sudah membatalkan sebelum itu diproses. Jadi dari rasa yang kita rasakan itu menolak dari apa yang kita ucapkan. Iktibar isyarat yang keluar tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Jadi prasangka kita terlalu buruk ya. Kita mengucapkan doa yang baik tetapi prasangka kita buruk. Nah, sebenarnya saat seperti itu ya memang agak susah. Nanti saya ajarkan juga bagaimana supaya doa itu vibrasinya lebih cepat, lebih kuat ya. Karena memang Allah sudah memberikan sesuatu vibrasi di dalam diri kita. Ud'uni istajib lakum, mintalah maka akan aku beri, kata Allah. Jadi kita membuat satu permintaan, satu afirmasi yang memang dengan teknik vibrasi. Kebanyakan kita juga kadang nggak ngerti ya tekniknya. Kita taunya ya dalam konsep agama kita ya cukup meminta aja, tetapi ada beberapa teknik yang harus dilakukan, baik itu dari duduk maupun dari gerakan tangan, karena itu juga membuat satu gelombang tertentu ya. Vibrasi itu adalah gelombang yang apabila storingnya pas, sinkronisasi ke alam semesta juga pas, tapi apabila tidak tepat ya tidak. Jadi tuntunan-tuntunan yang seperti itu memang ada metode tekniknya ya. Jadi di dalam teknik vibrasi saya masuk ke dalam konsep agama, memang harus begitu supaya energi kuantum yang keluar dari diri kita lebih jauh jangkauannya ya. Banyak yang doa kita itu ya vibrasinya gelombangnya ya pendek-pendek semua ya, gelombang pendek, bukan gelombang yang sangat jauh, bukan gelombang yang super ya.
Nah, sedangkan alam semesta itu kan luas, jadi dia menerima vibrasi dari kita itu memang dari apa yang kita pancarkan. Apabila kita pancarnya gelombangnya pendek, ya nggak nyambung, jadi terputus di tengah jalan, bukan tidak dikabulkan ya. Nah, buat teman-teman yang kalau memang gimana sih caranya supaya doa itu lebih dikabulkan? Yang pertama, cara duduk ya. Duduk bersila adalah duduknya posisi memberi ya. Tetapi kalau duduk iftiros atau duduk tawaru atau duduk yang diantara dua sujud, itu adalah duduknya hamba yang meminta. Nah, jadi kalau doa kok kayaknya begini begitu ya, makanya coba duduk iftirosi atau duduk tawaru. Jadi habis salam ya, kita nggak usah merubah posisi duduk, biarkan aja sebentar, kita langsung berdoa, nggak apa-apa. Insya Allah doa yang dicita-citakan langsung dimakbul sama Allah. Satu lagi, tangannya ya, tangan itu kan ada garis nih, ada garis ini disatukan ya, ini disatukan. Jadi berdoa tuh begini, diangkat, bukan ditaruh diganjel di perut atau di santai aja, karena memang ada vibrasi yang luar biasa di dalam diri kita ini. Apabila digunakan metode teknik mudra, ini saya katakan teknik mudra ya, ini teknik mudra ya. Teknik mudra ini menyatukan yang garis ini, pas garis ini, terus kita berdoa, maka vibrasinya, gelombang vibrasi itu lebih besar daripada kita taruh di bawah ya. Jadi kayak seorang orang pemalas ya, kalau kita mau berdoa dengan belief system kita yakin doa kita itu dikabulkan, dia akan membentuk servo mekanismenya, dia akan membuka critical cortex-nya, dan apapun yang kita pikirkan dan rasakan itu akan menjadi satu. Itulah yang namanya manunggaling kaula lan rasa. Jadi afirmasi itu dibuat dari teknik metodenya dulu, baru kita mengucapkan doa kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Jadi ada orang mengatakan nggak perlu doa karena Allah juga tahu. Benar, memang Allah maha tahu, tetapi kalau kamu tidak memiliki doa, ya kamunya sombong gitu. Jadi manusia itu hidup itu justru punya pengharapan kepada Tuhannya ya, bukan sebagai hamba yang di level-level peminta-minta, bukan. Memang ya seorang hamba harus meminta gitu. Itu menandakan bahwa dia kecil di hadapan Allah ya. Jadi kalau kita kecil di hadapan Allah, kita mengakui bahwa Allah itu maha besar ya, segala-galanya ya, maka kita meminta kepada Rabb kita, dan kita tidak meminta kepada yang lain. Jadi posisi meminta adalah duduk iftirasi dan duduk tawaruk, dan apabila duduknya bersila itu duduknya pemberi ya. Jadi itu dulu dibedakan sama tangannya ya. Tangan ini membedakan umat Islam dengan umat yang lain ya. Jadi ini vibrasinya ada di sini ya. Disatukan dulu garisnya, kita begini ya, insya Allah apapun yang kita doakan akan langsung dikabulkan sama Allah. Oke, itu aja. Salam rahayu sakundur mari dari Kisami Haji. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan bagikan channel ini apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Ilmu katan mesti kedeleng, lamun kedeleng ora mesti katan. Waalaikumsalam warahmatullahi